Ketika gereja harus mengadakan konsili, menyatakan kesepakatan bersama untuk menentang keras penyesatan. Lanjut lagi pada bagian pesan yang selalu ada, gereja bersatu untuk kebenaran. Baik di konsili sebelumnya, yaitu non-Kalsedon, maupun sesudahnya, yaitu Kalsedon. Pesannya selalu sama, gereja adalah rumah bagi semua orang percaya. Dan ketika ada yang mencoba untuk menyimpangkan atau merusak ajaran yang benar, kita harus berkumpul untuk menyatakan kesepakatan bersama. Para bapak gereja dari berbagai yurisdiksi selalu mengingatkan kita, perbedaan dalam cara beribadah atau memahami beberapa hal bukanlah alasan untuk berpisah. Namun ketika ada yang menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Yesus dan Rasul-Nya, kita harus berdiri bersama untuk menolak keras hal itu. Gereja tumbuh dan berkembang melalui waktu, namun tugasnya untuk melindungi kebenaran dan menentang penyesatan tetap sama. Konsili adalah salah satu cara agar gereja tetap teguh pada jalan yang benar, dengan hati yang satu dan suara yang bulat. Lanjut pada hasil konsili. Terbentuknya doktrin khas setiap gereja. Setelah konsili-konsili penting seperti yang pernah kita bahas, perbedaan dalam cara memahami hasil keputusan tersebut akhirnya membentuk doktrin khas bagi masing-masing kelompok gereja. Meskipun semua berasal dari kesepakatan bersama untuk menentang penyesatan, cara menerjemahkan dan menjalankannya menjadi berbeda. Gereja Roma Katolik, hasil dari konsili mulai dari Nikea hingga Kalsedon menjadi dasar doktrin inti gereja Roma Katolik. Mereka menegaskan bahwa Yesus Kristus memiliki dua sifat yang utuh, ilahi dan manusiawi, yang menyatu dalam satu pribadi tanpa bercampur, tidak terpisahkan, dan tidak terbagi sesuai keputusan konsili Kalsedon. Selain itu, doktrin tentang peran Paus sebagai penerus Petrus dan pemimpin akhir dari gereja seluruh dunia semakin kuat setelah konsili tersebut. Mereka juga mengakui bahwa semua keputusan konsili yang diakui sebagai konsili ekumenis memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh umat Katolik. Ungkapan Bapak Gereja Gregorius Agung, kita patuhi keputusan konsili dan kita sesuaikan doktrin kita agar selalu selaras dengan apa yang telah disepakati bersama oleh para bapak gereja dari seluruh dunia. Gereja Ortodoks Timur juga mengakui keputusan konsili Nikea hingga Kalsedon sebagai dasar doktrin mereka. Mereka menekankan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua sifat yang utuh dan menyebut ajaran ini sebagai kebenaran yang telah diberikan dari awal. Namun berbeda dengan Roma Katolik, mereka tidak mengakui otoritas akhir Paus atas seluruh gereja. Bagi mereka, kesatuan gereja terletak pada persetujuan bersama para uskup dari seluruh dunia dalam konsili, bukan pada satu pemimpin tunggal. Doktrin mereka juga lebih menekankan pada pengalaman rohani dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Selain pemahaman intelektual tentang ajaran konsili, ungkapan Bapak Gereja Yohanes Krisostomos, konsili memberi kita pijakan yang kokoh. Namun kita harus hidupkan ajaran tersebut dalam hati kita, agar tidak hanya menjadi kata-kata kosong. Gereja Ortodoks Oriental kuno. Gereja Ortodoks Oriental kuno menerima hasil konsili Nikea dan Efesus, namun memiliki cara berbeda dalam memahami keputusan konsili Kalsedon. Mereka menegaskan bahwa Yesus Kristus memiliki satu sifat dua pribadi, yaitu ilahi dan manusia yang utuh setelah inkarnasi, bukan dua sifat yang terpisah. Ini bukan berarti mereka menolak sifat ilahi atau manusiawi Kristus, melainkan cara mereka menyatakan kesatuan pribadi Kristus yang lebih erat. Doktrin mereka sering disebut sebagai miafisit, yang mereka klaim sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Bapak Gereja, seperti Dioskorus dari Alexandria.
Meskipun berbeda dalam formulasi doktrin, mereka tetap sepakat untuk menentang ajaran yang salah tentang Kristus. Seperti yang menyatakan ia bukan Tuhan atau bukan manusia yang utuh. Ungkapan Bapak Gereja Severus dari Antioquia, kita tidak menyalahkan mereka yang berpikir berbeda, namun kita tetap teguh pada apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang telah disampaikan oleh para rasul dan para orang kudus kita. Pesan utama dari perbedaan ini, meskipun doktrin menjadi berbeda setelah konsili, semua ketiga kelompok gereja sepakat pada hal-hal pokok bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Bahwa ia mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan manusia. Dan bahwa gereja harus selalu menentang ajaran yang menyimpang dari kebenaran inti ini. Perbedaan dalam doktrin adalah hasil dari cara berbeda dalam memahami dan menyatakan kebenaran yang sama. Bukan karena ingin menyebarkan penyesatan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua.